Seseorang yang baru keluar dari pintu bangsa tahanan yang telah hancur berkeping-keping itu adalah Gajah Mada. "Mengapa terolong diam? Cepat bunyikan kentongan dan berlarilah," berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Kedua prajurit itu sudah kadung ketakutan, terutama melihat mata dan penampilan Gajah Mada yang baru saja menghempaskan kekuatan daya sakti tenaga sejatinya. Memang begitu penuh wibawa dan sangat amat menyeramkan, membuat tanpa pikir panjang lagi sudah langsung berlari. Seorang kawannya yang masih punya sedikit keberanian berhenti sebentar dan masih sempat membunyikan kentongan dengan nada panjang sebagai tanda bahaya. Namun setelah membunyikan suara kentongan, prajurit itu langsung mengikuti arah lari kawannya. Sengaja Gajah Mada tidak mengejar kedua prajurit itu. Sengaja pula Gajah Mada hanya berjalan perlahan, seperti tengah menunggu kedatangan para prajurit lain yang pasti telah mendengar suara kentongan tanda bahaya. Tidak lama berselang, sudah berdatangan beberapa prajurit mendekati arah sumber suara kentongan berasal. "Menyerahlah," berkata seorang prajurit di antara sekitar 5 dan 6 orang prajurit pertama yang telah mendatangi sumber suara tanda bahaya. "Peganglah gagang pedang kalian kuat-kuat," berkata Gajah Mada dengan sikap menantang penuh tantangan dan tanpa perasaan takut sedikit pun terlihat di mata dan wajahnya. Melihat Gajah Mada yang tidak bersenjata apapun, timbul keberanian beberapa prajurit itu yang langsung dengan pedang terhunus telah mendekati Gajah Mada. 6 orang prajurit telah mengepung diri Gajah Mada dengan pedang terhunus. Namun baru saja mereka hendak menggerakkan tangan mereka untuk menyerang Gajah Mada, tiba-tiba saja ke-6 prajurit itu merasakan tangan mereka seperti begitu panas dan perih. Dan dengan wajah penuh tanda tanya melihat pedang mereka telah berpindah tangan. "Aku tidak butuh pedang ini," berkata Gajah Mada sambil dengan begitu mudahnya mematahkan semua pedang di tangannya itu. Terolong wajah ke-6 prajurit itu melihat begitu mudahnya Gajah Mada mematahkan pedang mereka. "Kutunggu kalian di tempat lebih lapang," berkata Gajah Mada sambil berlari ke arah sebuah tanah di istana yang terlihat lebih luas itu. Ternyata Gajah Mada memang telah bermaksud memancing semua prajurit untuk mendatanginya. Dan Gajah Mada tidak perlu menunggu terlalu lama karena dilihatnya puluhan prajurit telah mendatanginya. "Menyerahlah atau pedang kami akan mengoyak tubuhmu," berkata salah seorang prajurit mencoba menggertak Gajah Mada. "Pilihlah oleh kalian bagian yang paling lunak," berkata Gajah Mada dengan penuh senyum dan sikap menantang. "Koyak orang gila ini," berkata kembali seorang prajurit yang sebelumnya telah menggertak Gajah Mada untuk menyerah. Mendengar himbauan prajurit itu yang cukup lantang telah menggerakkan puluhan prajurit mendekati Gajah Mada. Bukan main terkejutnya puluhan prajurit itu, di mana hanya dengan tangan telanjang Gajah Mada menangkis setiap serangan pedang mereka. Namun meski dengan sebuah tangan telanjang, pedang mereka lah yang seperti mengenai sebuah batu cadas terlempar dan terhempas dari tangan mereka sendiri. Ternyata diam-diam Gajah Mada telah melambari tubuhnya dengan kekuatan sejati daya saktinya yang setara dengan ajian lembu sekilan. Sebuah ilmu kekebalan tubuh yang jarang sekali dimiliki oleh sembarang orang. Dan Gajah Mada yang berotak cemerlang itu rupanya telah menguasai ajian ilmu kekebalan itu. Dengan cara menyerap kelembutan di sekitar dirinya akan menimbulkan sebuah perlindungan yang kuat bersumber dari kekuatan sejati daya saktinya yang sudah berlipat-lipat ganda kekuatannya. "Nampaknya seluruh kekuatan prajurit istana ini telah berada di sini," berkata Gajah Mada dalam hati sambil tersenyum, merasa gembira telah dapat menarik perhatian, membawa hampir seluruh kekuatan prajurit di istana Kawali datang mengerubuti dirinya sendiri.
Terlihat Gajah Mada sudah tidak lagi hanya menangkis atau mengibaskan tangannya menghadapi setiap serangan pedang ke arahnya, tapi terlihat Gajah Mada kadang sudah menggerakkan tangannya melumpuhkan beberapa prajurit. Terlihat Gajah Mada dengan begitu lincah dan cekatan berkelit menghindari setiap serangan para prajurit yang seperti berlomba berusaha melumpuhkan Gajah Mada seorang diri. Bayangkan, sekitar 100 prajurit istana tengah mengeroyok Gajah Mada seorang diri. Namun Gajah Mada seperti tidak pernah surut tenaganya, dan Gajah Mada seperti merasa gembira layaknya seorang bocah nakal tengah bermain. Pemandangan di tanah lapang di dalam istana Kawali itu lebih mirip dengan sekumpulan semut hitam tengah menghadapi seekor belalang jantan. Dan kaki Gajah Mada seperti kaki seekor belalang telah beberapa kali melemparkan beberapa orang prajurit yang datang mendekatinya, atau terkadang Gajah Mada telah melompat berlari di atas kepala mereka. Dan wajah para prajurit itu sudah menjadi begitu penasaran bahwa menghadapi seorang Gajah Mada yang bertangan kosong saja, mereka seperti tidak berarti. Dan wajah-wajah penuh rasa penasaran itu akhirnya telah berubah menjadi begitu putus asa dan rasa jerih manakala melihat beberapa kawan mereka terkapar pingsan terkena tendangan atau pukulan Gajah Mada. Terlihat serangan para prajurit semakin mengendur. Mereka dengan perasaan jerih tidak berani lagi mendekati Gajah Mada, hanya sekadar mengepung agar Gajah Mada tetap berada di tempatnya. "Apakah kalian sudah jemu bermain?" berkata Gajah Mada sambil tersenyum, bertolak pinggang melihat para prajurit itu tidak lagi seorang pun yang berani mendekatinya. "Jangan besar kepala dulu anak muda. Akulah yang akan meringkusmu kembali ke dalam bangsal tahanan," berkata seseorang berjubah pendeta yang tiba-tiba saja telah berada di dalam arena lingkaran kepungan para prajurit istana. "Aku seperti pernah mengenalmu," berkata Gajah Mada kepada orang tua berjubah pendeta di hadapannya itu. Gajah Mada memang seperti pernah bertemu dengan orang itu, terutama ketika mata mereka bertemu pandang. Benar, Gajah Mada seperti mengenali mata elang milik orang berjubah pendeta itu. "Kita memang pernah bertemu," berkata orang itu sambil mengeluarkan sebuah senjata dari balik jubahnya. "Kujang Pangeran Muncang," berkata Gajah Mada ketika mengenali senjata di tangan orang itu. "Jarang sekali orang yang mengenali senjata ini," berkata orang itu sambil tersenyum, merasa Gajah Mada menjadi jerih dengan senjatanya itu. "Ternyata kamulah orang yang berbaju serba hitam itu yang telah melukai Andini," berkata Gajah Mada menatap tajam ke orang itu. "Daya ingatmu sangat tajam. Sayang, aku harus membungkam mulutmu selamanya," berkata orang berjubah pendeta itu sambil langsung menerjang dengan senjatanya ke arah tubuh Gajah Mada. Dan Gajah Mada tidak berani bermain-main lagi menghadapi pendeta itu, apalagi dengan senjata kujang Pangeran Muncang di tangan orang itu. Terlihat Gajah Mada yang bertangan kosong tak bersenjata itu pun telah begitu cepatnya berkelit menghindari serangan orang itu yang nampak begitu ganas dan begitu cepatnya. Ternyata Gajah Mada tidak hanya berkelit dan menghindar, tapi langsung melakukan serangan balasan yang tidak kalah cepat dan kuatnya, langsung menggempur orang itu dengan sebuah tendangan yang mengarah pada pinggang lawannya. Terkejut orang itu mendapatkan serangan balasan dari Gajah Mada yang tidak terduga-duga itu, sudah langsung melompat ke samping dan kembali melakukan serangan lain yang sangat cepat. Demikianlah serang dan balas menyerang telah berlangsung dengan begitu cepatnya antara Gajah Mada dan orang berjubah pendeta itu. Dan pertempuran itu pun menjadi semakin seru dan mendebarkan hati, telah membuat lingkaran prajurit menjadi semakin melebar karena takut terkena sasaran terjangan mereka berdua. Ternyata kujang Pangeran Muncang berada di tangan pendeta Rakanata. Dialah kunci rahasia di balik hilangnya pusaka itu, berkata Pangeran Citraganda kepada Diah Rara Wulan dan ibundanya Ratu Dara Puspa
yang melihat pertempuran itu dari luar lingkaran prajurit. "Ilmu pendeta Rakanata sangat tinggi," berkata Dyah Rarawulan penuh kekhawatiran. Ternyata orang berjubah pendeta itu adalah pendeta Rakanata sebagai guru suci di Istana Kawali. "Semoga Maesa Moksa mampu menghadapinya," berkata Pangeran Citraganda menenangkan hati adiknya. Perkataan Pangeran Citraganda ternyata bukan sekadar menenangkan perasaan hati adiknya. Sebagai seorang yang sudah mapan dalam olah kanuragan, sudah dapat menilai sebuah pertempuran, dan Pangeran Citraganda dapat melihat bagaimana Gajah Mada bukan hanya dapat menghindari setiap serangan, namun mampu juga menekan lawannya, seorang pendeta yang berilmu cukup tinggi. Terlihat bukan main geramnya hati pendeta Rakanata mendapatkan seorang lawan seperti Gajah Mada itu. Ternyata Gajah Mada masih saja dapat melayaninya, mengimbangi serangan demi serangan. Bertahap pendeta Rakanata telah berusaha meningkatkan tataran ilmunya, namun selalu saja masih dapat imbangi oleh Gajah Mada yang juga telah meningkatkan tataran ilmunya. Kembali lingkaran prajurit menjadi semakin melebar. Merasakan pertempuran, dua naga kanuragan itu terlihat sudah menjadi kian dahsyatnya. Para prajurit di jajaran paling depan telah merasakan angin sambaran serangan pendeta Rakanata telah menimbulkan hawa panas. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Gajah Mada menghadapi serangan berhawa panas itu, di mana mereka saja yang berjarak sekitar 20 langkah dari pusat pertempuran masih dapat merasakan hawa panasnya. Ternyata Gajah Mada tidak mengalami kesulitan apapun menghadapi serangan pendeta Rakanata yang telah meningkatkan tataran kesaktiannya dengan menghempaskan angin pukulan hawa panas yang kuat bersama setiap serangannya itu. Sekuat apapun tataran kesaktian yang dilontarkan oleh pendeta Rakanata, tetap saja masih dapat diimbangi oleh Gajah Mada yang telah melindungi dirinya dengan daya sakti kekuatan sejatinya yang berbeda dan berlawanan. Pendeta Rakanata sudah seperti menjadi putus asa melihat anak muda yang menjadi lawan tandingnya itu tidak bergeming sedikit pun meski telah meningkatkan tataran kemampuan puncaknya. Baik kecepatannya bergerak maupun daya tempur hawa panasnya yang sudah membuat siapapun orang yang di dekatnya akan terbakar hangus. Namun tetap saja Gajah Mada tidak merasakan apapun karena telah melambari dirinya dengan kekuatan yang berlawanan, meredam kekuatan hawa panas lawan. Sebenarnya Gajah Mada masih dapat meningkatkan tataran kemampuan ilmunya lebih tinggi lagi, melontarkan tenaga sakti sejatinya dalam bentuk lontaran hawa panas dan hawa dingin sesuai keinginannya. Tapi Gajah Mada tidak ingin melakukannya, hanya berusaha mengimbangi serangan lawan dan tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan pertempurannya. "Tugasku hanya membuat sebuah kekacauan guna menarik perhatian seluruh prajurit," berkata Gajah Mada dalam hati sambil berkelit dan balas menyerang lawannya. Sementara itu Pangeran Citraganda yang menyaksikan pertempuran mereka dari tempat jauh telah melihat sebuah kabut tipis perlahan menyelimuti hampir seluruh permukaan istana. Kabut tipis itu kian lama semakin menebal menutup pandangan mata hampir semua orang. Hanya orang yang berilmu tinggi saja yang dapat melakukannya, berkata Pangeran Citraganda kepada Dyah Rarawulan dan ibundanya Ratu Darapuspa yang masih terus mengamati jalannya pertempuran antara Gajah Mada dan pendeta Rakanata. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di dalam istana telah lama menyelinap dua orang berjubah pendeta. Mereka sudah lama mengamati pertempuran itu. Salah seorang berjubah pendeta itu adalah pendeta Gunakara. Sementara seorang lagi terlihat lebih tua dari usia pendeta Gunakara. Ternyata orang itulah yang telah menurunkan kabut pekat menyelimuti seluruh istana. Kabut terlihat sudah begitu pekat menutupi pandangan semua orang. Para prajurit istana tidak dapat lagi menyaksikan jalannya pertempuran antara Gajah Mada dan pendeta Rakanata.
terlihat Gajah Mada tersenyum menyaksikan pendeta Rakanata seperti terganggu penglihatannya dan telah melompat mengambil jalan aman. Dengan daya penglihatan yang kuat, Gajah Mada masih dapat melihat dengan jelas di dalam kabut pekat itu. Dan Gajah Mada tidak berlaku curang mengejar pendeta Rakanata yang sudah kehilangan penglihatannya tertutup kabut tebal yang pekat. Gajah Mada masih tersenyum manakala dilihatnya muncul begitu banyak orang asing berpakaian seorang biksu seperti yang dikenakannya saat itu, telah melumpuhkan semua prajurit di istana itu dengan begitu mudahnya. Para biksu dari Tibet, berkata Gajah Mada dalam hati melihat orang-orang asing yang baru muncul itu tengah melumpuhkan para prajurit istana. Dan pertanyaan Gajah Mada akhirnya terjawab manakala muncul dua orang berjubah pendeta mendekatinya. Salah seorang telah dikenalinya sebagai pendeta Gunakara. Orang berjubah pendeta itu kulihat berhati kejam, jauh berbeda dengan pakaian putih yang dikenakannya, berkata seorang tua yang datang bersama pendeta Gunakara. Bersama kedatangan dua orang pendeta itu, kabut di atas istana Kawali terlihat semakin lama semakin kian menipis terbawa angin. Kecut hati pendeta Rakanata melihat dua orang pendeta di dekat anak muda lawan tandingnya itu. Dua orang pendeta itu pasti akan membela anak muda itu. Demikian pikiran Rakanata pada saat itu. Maka tanpa berpikir lebih lama lagi, terlihat pendeta Rakanata langsung berkelebat ke arah dinding istana, melompati dinding tinggi dan menghilang pergi entah kemana.